3 tahun ke belakang, saya Pancasila, Ya. saya NKRI. Kemudian berapa bulan kemudian ditangkap KPK korupsi. Kan kita melihat penonton, Iya, yang begitu yang Pancasila. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedaulatan rakyat. Salam sehat, bebas narkoba. Tidak hanya barang saja yang masuk ke Indonesia, tapi pemikiran-pemikiran. Ada yang seperti itu, Kang Eko? Ya kalau dalam pandangan saya jelas, terutama justru pemikiran gitu. Itu kan yang luar biasa hari ini, handphone semakin murah, orang semakin banyak yang punya handphone. Ya. Handphone itu kalau dulu serangan itu masuk ke ruang tengah, berbentuk kotak kan, Ya. televisi ya. Iya. Ya, fashion, mode, Iya. makanan segala macam. Nah kalau sekarang masuk ke saku celana, gitu. Masuk ke pojok-pojok tempat tidur kita. Iya. Bahkan ketika orang tua lah ya misalkan, yang kita jam 10 sudah tidur, kita nggak bisa pastikan gitu. Kalau jam 11 anak-anak kita yang usia 15-17 tahun itu juga sama sudah tidur, ataukah sedang tiduran sambil buka handphone. Iya. Kamarnya gelap. Itu kan sulit kan, kalau sudah usia segitu masa sih masih mau dikumpulin HP-nya gitu. Iya. Kalau zaman masih SD itu bisa dibatasi waktunya, handphone dikumpulin jam sekian. Kalau Iya. sekarang kan susah. Nah, di titik itulah kemudian masuk berbagai macam paham pemikiran, entah itu melalui TikTok, Instagram, dan sebagainya. Dan sangat boleh jadi kemudian mempengaruhi alam bawah sadarnya, menggerakkan sikapnya sehari-hari, sehingga lebih tidak, misalkan ya kalau bicaranya bela negara, aktivitasnya atau sikap-sikapnya menjadi menjauh dari konsep-konsep yang Pancasilais misalkan gitu ya. Itu kan bicara masih dalam tataran konsep. Ya. Nah, persoalan yang juga sangat besar, tantangan terbesar kita adalah bagaimana anak-anak milenial, anak-anak generasi Z ini mendapatkan tuntunan, bukan sekedar tontonan. Dari siapa? Dari para pemimpin di negeri ini. Bagaimana mereka berbicara, mereka berdiskusi, mereka menyikapi sesuatu, itu jelas pasti akan diikuti oleh rakyatnya. Anggaplah misalkan kasus yang baru kemarin terjadi, Gus Yakut. Iya. Ketika menyamakan, mengibaratkan, buat metafor itu bahwa suara azan itu disandingkan dengan gonggongan anjing. Iya. Itu kan level menteri loh gitu ya. Kemudian ya rakyat jelata macam kami ini juga, teman-teman tukang beca segala macam juga mendengarnya pasti langsung, kok begitu ya. bisa main ya? Oke, tentu ada satu persoalan literasi yang rendah barangkali ya, sehingga mungkin tidak terpikir apa ya menyamakannya kepikirannya sama gonggongan anjing. Atau yang kedua adalah tadi, bahwa keteladanan tadi yang ujungnya mah yang terpenting adalah orang melihat menteri bicaranya begini, anggota dewan bicaranya begini. Nah ini yang di bawah gitu kan. Yeah. Oh gitu ya caranya ya. Ya udah deh, ikutin. Nah itu yang saya kira Bisa dibilang bahwa para pemangku kepentingan ini tidak bisa memberikan contoh yang baik dalam konteks bela negara, sikap dan perilaku gitu. iya betul. Atau lah misalkan kita anggap 2-3 tahun ke belakang, saya Pancasila, Ya. saya NKRI. Kemudian berapa bulan kemudian ditangkap KPK korupsi. Kan kita melihat penonton, Iya. yang begitu yang Pancasila. Iya. Nah, kita tidak diberikan paparan yang real gitu, bahwa sosok yang Pancasilais itu yang seperti apa sih, sosok yang bela negara itu yang seperti apa sih. Kan kita butuh meniru gitu. Nah, namanya juga pengikut, rakyat yang ikut yang di atas. Apa benar Kang Gres lebih banyak contoh yang tidak baik daripada contoh yang baik dalam konteks sikap dan perilaku bela negara ini yang dicontohkan para pejabat gitu loh, atau para tokoh-tokoh gitu? Tapi saya nggak bilang lebih banyak yang jelek ya. Nggak bilang. Artinya ada fenomena-fenomena yang buruk untuk kita contoh. Iya. Mungkin yang baik-baiknya justru lebih banyak. Tapi persoalan media kan tetap. Iya. Bad news is good news. Jadi Kebanyakan begitu. yang ditampilin di media adalah yang jelek-jelek. Iya. Dan di titik itulah kemudian kita juga harus to be fair gitu. Kita juga harus mendorong media untuk seimbang lah gitu ya, mengangkat profil menteri yang bagus tuh yang dimunculin gitu. Betul. Mangga, silakan Kang Gres. Nah itu tepatnya. Memang kalau boleh, ini juga dibantu oleh generasi-generasi saat ini yang menciptakan arus informasi positif lah, arus informasi yang lurus persepsi. Jadi bela negara yang sekarang ini justru ingin jadi counteract contoh-contoh negatif seperti tadi. Padahal kan kalau dipikir-pikir lagi kita juga ada prestasi ini ya. Iya. Misalnya Indonesia meraih medali emas di sana, itu kan jarang diekspos ya. Ada misalnya profesor muda Amerika yang asli orang Indonesia
Indonesia. Oh, itu kan justru malah terpinggirkan. Artinya pada saat arus informasi terlalu banyak kan psikologi massa juga akan negatif. Ya. Nah, gampang sekali untuk dibakar, disulut, dan untuk melakukan tindakan-tindakan yang relatif justru malah memperburuk keadaan dibanding memperbaiki situasi. Gitu. Tapi bagaimana itu bisa dilakukan secara masif gitu, sementara publik sendiri lebih suka tadi istilahnya bad news is good news gitu loh, pro kontra, polemik soal wayang, ya kan? Mungkin politisi kita agar tidak punya bahasa kekuasaan gitu ya. Aha. Maka perlu adanya sekolah politik seperti itu. Oh. Jadi sekolah politik ini bukan hanya kaderisasi menyesuaikan warna nih, tapi justru bagaimana menciptakan karakteristik politisi yang keindonesiaan. Nah, yang Pancasilais gitu ya. Tapi jangan sampai nanti Pancasilais ini digoreng lagi nih gitu ya. Jadi yang pakai lambang itu. Nah, bukan itu maksudnya. Tapi maksudnya sekolah politik yang bukan hanya menyediakan literasi berpolitik, tapi karakter seorang politisi. Ya, role modeling salah satunya. Saya pikir Kang Saiful sebagai ahli psikolog gitu ya, paham betul nih harus ada karakter-karakter yang bukan hanya dilemparkan di sekolah. Ya nyuruh anak-anak gini kan, yang politisi juga kan harus punya toh. Ya, saya yakin juga dulu Pak Jokowi punya program revolusi mental itu dalam rangka salah satunya perwujudan dari bela negara ya. Tapi sejauh mana sekarang kalau Kang Saiful melihatnya gitu dari beberapa fenomena-fenomena yang ada gitu, apakah revolusi mental itu memang sudah terwujud dengan baik gitu? Itu dia, di awal Pak Jokowi jadi presiden di periode pertama, walaupun clear sebetulnya saya tidak termasuk salah satu yang memilih beliau, tapi saya menyambut Pak Jokowi, kemudian mengeluarkan, kan dari kampanyenya sudah ada itu ya, konsep revolusi mental itu. Kita tunggu, saya bersurat ke istana, saya bersurat ke pejabat-pejabat, bertanya, tidak ada jawaban, kita menunggu, akhirnya ya sudah, kita tim di sini, tim di Bandung berkumpul, kita rumuskan revolusi mental itu yang dimaksud Pak Jokowi kira-kira apa ya? Karena kita orang-orang psikologi nih, kita dekati itu, kita susun buku, judulnya revolusi mental dalam perspektif soft skill gitu. Jadi kita susun tuh revolusi mental yang dimaksud oleh Pak Jokowi menurut kita adalah begini gitu. Nah, tapi kalau dari pemerintahannya sendiri sebetulnya kita tidak menangkap esensinya, karena yang ada kemudian lebih kepada sekedar jargon atau kemudian nama-nama kegiatan pelatihan ada, kita dengar ada revolusi mental, tapi isinya korelasinya tidak jelas. Nah, tapi anggaplah berbicara tentang mental, kan itu berbicara tentang psikologis. Wujud psikologis itu apa sih? Ya perilaku yang nampaknya perilaku. Kan kalau bicara psikologis itu abstrak, itu nggak jelas yang gimana sih bentuknya gitu. Yang bisa kita lihat adalah perilakunya. Perilakunya mudah sekali kalau sudah berbentuk perilaku. Kita lihat ada berapa orang anggota dewan yang misalkan tertangkap OTT KPK. Ternyata kalau tidak salah hitung-hitungan kami itu justru naik yang tertangkap KPK. Memang itu jadi apa ya? Jadi dua sudut pandang yang berbeda. Di satu sisi kita bisa bilang ini keberhasilan KPK karena mungkin yang sebelumnya tidak terlacak gitu kan. Atau yang kedua, ya ini tidak berhasil revolusi mental ini karena toh dia malah semakin banyak gitu. Dari hampir semua partai, mungkin dari seluruh partai ya. Tapi jenjangnya kita lihat ada yang 1-2 orang yang tertangkap, ada yang sampai puluhan dan ratusan. Jadi yang menurut saya adalah konsep actionnya itu yang tidak jelas. Bahkan masuk bela negara pun begitu. Sebetulnya tadi semua nanya alat ukurnya apa gitu. Orang sudah dianggap sudah melakukan bela negara. Gimana cara ngukurnya? Gimana itu Kang Riz? Adakah parameternya gitu ya? Atau alat ukurnya gitu Kang Riz? Ya itu dia. Sayangnya kan ini masih apa ya istilahnya ya, masih setengah hati lah gitu ya. Kalau memang mau habis-habisan revolusi gitu ya, melanjutkan revolusi mental, maka alat ukur atau tolak ukur keberhasilannya ya dari karya. Nah, karya baik ini kan macam-macam sesuai dengan ragam bidang atau minat interest masing-masing. Sepertinya kurang ada apresiasi positif. Jadi yang muncul itu kan dalam tataran informasi yang ada sekarang ini kan, kalau nggak dendam sosial gitu ya, kalau enggak nanti bahasa kekuasaan atau perspektif yang
yang memang sifatnya bergejolak tapi tidak punya solusi. Nah, harusnya memang langkah bela negara ini lebih diapresiasi dengan misalnya ada seorang mahasiswa yang punya karya monumental gitu ya secara sosial. Terus kemudian karya ini merupakan praktik baik, contoh misalnya prestasi yang bersangkutan di bidang apa. Nah, ini rewardnya itu sudah dilakukan sih ya. Kemarin ini kan atlet kita badminton lumayan ya. Rewardnya ditunjukkan bahwa pemerintah peduli gitu ya soal itu, terlepas figurnya siapa. Nah, hal seperti ini harus lebih banyak kalau mau. Kalau perlu itu yang jadi tolak ukur. Berlomba dalam prestasi. Jadi bukan ikut upacara bangun jam 4 pagi pakai alarm militer dan tidur jam 11 malam, bukan. Prestasi dalam hal apapun lah ya. Iya, harusnya memang misalnya karya seni. Banyak loh orang Indonesia yang karya seninya diakui dunia. Kan kalau dulu ya kita melihat bahwa ada seniman Indonesia, diekspos betul. Dia ada di mana gitu dan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, alhamdulillah program renovasi toilet masjid sudah berjalan seperti kita lihat di video ini, dan mudah-mudahan seluruh amal jariah, donasi, wakaf dari sahabat semua untuk mendapatkan ganjaran dari Allah jauh berlipat ganda, bukan hanya di akhirat tapi juga di dunia. Begitu juga dengan program ADI, Akademi Dakwah Digital Indonesia. Kita sudah selesaikan di angkatan pertama dan tentu ini dilanjutkan dengan membuka angkatan kedua. Tentu upaya perbaikan terus kami lakukan untuk meningkatkan kualitas tanpa memungut biaya kepada para santri, kepada para siswa yang datang, karena niatan kami adalah bagaimana terus-menerus memperbanyak para pendakwah-pendakwah yang bisa berbicara di depan kamera, yang bisa disebarkan di YouTube, di TikTok, di Instagram, di Facebook, dan di semua platform media sosial lainnya. Ini sangat perlu karena kita lihat musuh-musuh Islam, baik dari kalangan Islam sendiri maupun kalangan non-Islam, itu tidak henti-hentinya menebarkan video-video yang berupaya mendegradasikan umat Islam. Maka kita harus berada di garda terdepan untuk menghalau itu. Mudah-mudahan Allah memberkahi perjalanan kita. Bagi sahabat semua yang ingin terus membersamai kami dalam perjuangan dakwah ini, seperti biasa, sahabat bisa sampaikan donasinya di rekening yang ini dan mengkonfirmasikannya ke nomor yang ini. Mari kita berjuang bersama-sama.